mereka mendirikan negara sendiri. Ada 7 negara yang mereka dirikan. Yang pertama Arab Saudi, yang kedua Kuwait, yang ketiga Qatar, yang keempat Uni Emirat Arab, yang kelima Oman, yang keenam Yaman, yang ketujuh Bahrain. Mereka mendirikan negara sendiri. Kenapa demikian? Karena mereka sudah menjadi kaya. Siapa tidak tahu dan kota Riyadh saat Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur kota Riyadh. Kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa. Padang pasir disulap menjadi kota impian. Siapa yang tidak tahu dengan kota Abu Dhabi? Di Abu Dhabi terdapat sebuah kota di dasar laut. Mereka setiap hari berinteraksi seperti kita hari ini. Luar binasa hadirin. Siapa yang tidak tahu dengan kota Dubai? Dubai merupakan, orang katakan Dubai adalah surga di dunia. Bahkan Dubai terdapat sebuah tower yang tinggi di dunia, yang tingginya 828 meter, yang bernama Burj Khalifa. Apakah persaingan gedung-gedung hari ini sudah selesai? Jawabannya tidak. Hari ini masuk tahun ke-8 di tepi merah dekat Jeddah sedang dibangun sebuah tower yang bernama Kingdom of Tower, yang tingginya 1,2 km. Dahulunya kalau kota 1,2 km dari Kota Kru menuju Samalanga. Tapi kalau sekarang dari bumi menuju ke langit. Nauzubillah min dzalik. Inilah masa maksud Rasulullah, orang miskin tiba-tiba mereka menjadi kaya. Namun jangan tanya kapan akan terjadi hari kiamat. Yang jelas Nabi SAW pernah bersabda, umatku akan menjalani 5 masa kehidupan. Masa yang pertama yaitu masa Ahdun Nubuwah, masa kerasulan. Tak lama kemudian dilanjutkan masa yang kedua yaitu masa Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahidin. Tak lama kemudian pun dilanjutkan oleh kerajaan Mulkan Abban, kerajaan yang menggigit dengan tumbangnya Khalifah Utsmani di Turki, disebabkan oleh seorang yang kulit sama dengan kulit kita, wajah sama dengan wajah kita, bahasa sama dengan bahasa kita, agama pun sama dengan agama kita. Kalau tak lain tak bukan Mustafa Kemal Atatürk, dialah yang menumbangkan Turki Utsmani. Maka berakhirlah masa yang ketiga, masuklah masa yang keempat, yaitu masa Mulkan Jabarian. Yang mana masa Jabarian yaitu masa umat Islam lemah, yang pimpin dunia hanyalah orang-orang Yahudi. Tak lama pun kemudian masuklah masa yang kelima, yaitu masa Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahidin. Kembali kepada masa Khalifah. Kenapa? Karena kita memakai kuda, menggunakan pedang dalam berperang. Saking dahsyatnya peperangan itu nanti, orang-orang Yahudi lari. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatilunal yahuda, kalian akan berperang dengan orang Yahudi, hatta yahtabiya ahadukum, sampai di antara salah satu di antara mereka bersembunyi wara'al hajar, bersembunyi di belakang batu, di belakang pokok-pokok kayu, semua mereka bersembunyi. Tsumma yaqulul hajar, kemudian batu pun berkata, apa kata batu? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudiyun warai, ini ada Yahudi di belakangku, faqtulhu, bunuhlah dia. Mana mungkin batu bisa berbicara seperti film karton SpongeBob SquarePants aja. Maka kalau tak paham hadis-hadis, jangan baca terjemah, bacalah syarah-syarah. Ulama banyak mensyarah. Jangan baca terjemah kalau nanti kalau tak dipilih masuk akal, ya apa ini tak masuk akal. Maka bacalah syarah-syarah. Yahudi yang ada di Rusia, Yahudi yang ada di Amerika, Yahudi yang ada di Rusia, di Eropa, di Amerika, semua kembali ke negeri Palestina. Israel ingin menghancurkan Palestina. Kenapa? Karena mereka meyakinkan Palestina yaitu Ardul Mi'ad, bumi yang dijanjikan oleh Tuhan. Isra bermakna hamba, El adalah Tuhan, berarti hamba pilihan Tuhan. Israel punya makna lain, Isra Musare, El adalah lillah, Musare lillah, orang yang pernah bergulat dengan Tuhan. Kata mereka nenek moyang mereka hebat, nenek moyang kita juga hebat. Apa? Nenek moyang kita menyebarkan Islam dari Sabang sampai Merauke menuju Cina hingga ke Filipina. Lain apa?
Lain nenek moyang kita hebat, mereka menyerang orang Portugis tak memakai senjata. Mereka buka baju, buka celana, mereka sujud di pinggir laut. Waktu diteropong oleh orang Portugis, melihat dametnya besar-besar, panjang-panjang. Lari mereka, nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka lebih hebat. Apa hebatnya? Pernah bergulat, pernah bersmackdown dengan Tuhan. Waktu itu Tuhan pun kalah, mengatakan kepada Israel, wahai Israel, ini bumi Palestina karena kalian telah kalah mengalahkanku dalam pergulatan. Begitulah yang tertulis dalam Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, buku cerita agama Yahudi. Maka belilah. Ini bukan mereka, orang-orang Yahudi yang ada di Eropa. Mereka meyakinkan yang namanya mitologi. Apa itu mitologi? Mitos semata. Kalau mitos diyakin dengan seyakin-yakinnya dapat membangkitkan semangat yang luar biasa, hadirin. Tetapi mereka menganggap dirinya adalah apa? Mereka menganggap Sya'bu Mukhtar. Sya'bu adalah bangsa, Mukhtar adalah pilihan. Berarti bangsa pilihan Tuhan. Yang lain dianggap gaib. Apa itu gaib? Keledai tunggangan. Setelah mereka tunggang, mereka akan bunuh satu persatu. Akan mereka panah, akan mereka bacok satu persatu. Karena meyakinkan bahwa adalah mereka yang dipilih oleh Tuhan. Orang Yahudi agamanya unik. Bagaimana unik? Dia juga agama, dia juga suku. Kalau kita sukunya apa? Agamanya Islam, sukunya suku mati misalnya. Agamanya apa? Agama Islam, sukunya Batak, sukunya orang Jawa, sukunya semua agama itu tak Islam. Tapi Yahudi, orang Yahudi yaitu agamanya Yahudi, suku juga Yahudi. Datang pula Yahudi dari Papua mengaku saya Yahudi, saya Yahudi. Dia tak dianggap karena kenapa? Tiba-tiba ada Yahudi hitam seperti kolor hijau. Tiba-tiba Yahudi tak dianggap. Kenapa? Karena mereka tak menganggap Yahudi semua putih-putih. Dan itulah yang dinamakan orang-orang Yahudi ingin kembali ke negeri Palestina. Mereka memerang. Kenapa harus memerang Palestina? Kenapa tak memerang Irak? Tak memerang Kuwait? Tak memerang Qatar? Karena mereka meyakini bahwa pas di bawah Masjid Al-Aqsa ada sebuah yang nama Tempel King of Solomon. Tempel adalah kuil, King adalah raja, Solomon adalah Sulaiman. Mereka kalau mendapatkan kuil itu, maka Mesias akan turun. Siapa Mesias? Yaitu Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada fitnah Dajjal. Maka kesimpulan pidato saya pada malam berbahagia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada haru-hara hari kiamat. Jangan tanya kapan akan terjadi hari kiamat, namun tanda-tandanya sudah jelas, nampak dan muncul di mata kita. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita lah masuk surga Allah.